Oke, mungkin kalian sering bingung ya ketika melihat berita inflasi itu naik, pemerintah meminjam uang, dan juga pemerintah membuat kebijakan yang kalian pikir itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi di balik semua kebijakan ekonomi yang kalian lihat di berita, ada dua filosofi ekonomi yang berperan di dalamnya. Bisa dianalogikan satunya seperti dokter yang suka menyuntikkan obat, dan satu lagi percaya pada penyembuhan alami. Jadi kita akan membahas mengenai dua masa ekonomi, yaitu Keynesian yang didominasi oleh pemerintah dan juga Austrian yang didominasi oleh pasar. Jadi untuk lebih mudah dipahami, kita sebut saja di suatu desa itu namanya desa Konoha misalnya. Desa ini punya dua penasihat utama, yaitu Lord Keynes dan juga Profesor Hayek. Jadi dua penasihat ini mempunyai cara yang berbeda untuk memakmurkan desa tersebut. Jadi kita akan mulai bagaimana filosofi Lord Keynes, bagaimana dia mengatasi kekacauan di desa tersebut. Jadi teori utama kita yaitu Lord John Maynard Keynes muncul di masa yang sangat kelam dan depresi pada tahun 1930-an. Di desa Konoha ini, di mana adalah masa di mana semua toko itu tutup, pengangguran di mana-mana, dan orang mulai ketakutan dengan fenomena tersebut. Jadi sebelum Maynard Keynes ya, ada pandangan klasik yang menyebutkan bahwa pasar akan memulihkan diri mereka sendiri. Jadi pasar itu akan kembali ke titik semula ya, titik keseimbangan atau equilibrium ketika dia sedang depresi atau mengalami kondisi yang kurang baik. Tapi di situasi ini berbeda. Ini terjadi depresi yang berkepanjangan. Pengangguran itu terus bermunculan dan tidak ada hentinya, dan pasar gagal mengembalikan dirinya ke titik keseimbangan seperti semula. Disinilah Keynes melihat bahwa dalam jangka pendek, orang-orang di desa ini pasti akan mati karena depresi yang berkepanjangan dalam waktu yang sangat lama. Pikirannya adalah jika terus membebaskan pasar seperti ini akan terjadi keadaan yang sangat tidak baik bagi suatu desa tersebut. Makanya dia berpikir bahwa intervensi adalah keharusan yang harus dilakukan di situasi seperti ini. Jadi Keynes berpendapat bahwa di desa Konoha ini kurangnya permintaan agregat. Ini adalah total permintaan barang dan jasa dalam waktu periode tertentu. Jika orang tidak melakukan pembelanjaan, bisnis tidak memproduksi barang, dan semua orang dipecat. Dia berpikir bahwa ini adalah lingkaran setan yang harus segera diselesaikan. Di saat krisis, masyarakat mulai pesimis dan menyimpan uang mereka karena mereka ketakutan. Dan akhirnya hal ini memperlambat perekonomian yang terjadi di suatu negara. Jadi cara tercepat untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara orang-orang di sini itu bisa berbelanja seperti semula. Nah, jawabannya bagi Keynes adalah peran pemerintah. Jadi bayangkan di sebuah desa atau negara ini ya, orang-orang tidak berbelanja, toko roti tutup, dan petani tidak bisa menjual hasil panen yang mereka tanam. Dan di situasi inilah Keynes maju dan mengatakan bahwa kalian jangan khawatir tentang situasi seperti ini. Kita akan memulihkan ekonomi ini secepatnya. Dan tentu kita akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Jadi analoginya, Keynes menugaskan pemerintah untuk membangun jalan baru, meskipun jalan yang lama itu masih layak untuk dipakai. Karena tujuan utamanya adalah pemerintah harus mempekerjakan ratusan warga desa yang ada di wilayah tersebut ya. Dan hal inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pendapatan dan juga belanja suatu negara. Warga yang tadinya menganggur sekarang mempunyai pekerjaan dan mereka mempunyai uang di kantong mereka. Nah, disinilah mulai terjadinya pergerakan ekonomi. Mereka mulai membeli roti, mereka mulai membeli pakaian, dan ini disebut efek multiplier, yaitu ketika pengeluaran awal pemerintah menciptakan serangkaian pengeluaran tambahan baru yang jauh lebih besar di seluruh perekonomian. Jadi bisa dianalogikan pemerintah menyuntikkan 1 juta, tapi uang itu dibelanjakan secara terus-menerus, dan total pergerakan ekonominya bisa sampai 3 juta. Keynes melihat penyuntikan ini sebagai obat untuk membangun kembali perekonomian yang sedang sakit. Dan untuk selain kebijakan fiskal, ada juga yang namanya kebijakan moneter. Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral ya, untuk mengendalikan jumlah uang dan juga suku bunga. Dalam Keynesian, jika suatu suku bunga diturunkan, meminjam itu jadi murah dan mendorong investasi dan juga belanja bagi konsumen. Di mana hal ini meningkatkan kembali yang namanya permintaan agregat. Tapi dampaknya juga intervensi ini ada biayanya.
suku bunga rendah dan pengeluaran besar pemerintah menciptakan yang namanya defisit anggaran atau hutang. Dan hal ini juga berpotensi untuk menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan suatu harga barang secara terus-menerus. Jadi inilah poin dari kemunculan tokoh selanjutnya, yaitu Profesor Hayek dalam tokoh utama Austrian, yang dimana mereka melihat cara ekonomi Keynesian bekerja itu kurang ideal untuk dilakukan. Ekonomi Austrian adalah mazhab yang berbeda, yang jauh berbeda 360 derajat dari Keynesian. Bagi mereka, ekonomi harus dimulai dari tingkat individu, bukan dari tokoh-tokoh besar ya, seperti campur tangan pemerintah atau bank sentral. Jadi ekonomi ini berpikir bahwa setiap orang bekerja untuk mencapai tujuannya masing-masing. Mereka melihat ekonomi sebagai sesuatu yang sangat rumit dan tidak mungkin dipahami oleh satu orang atau satu badan pemerintah saja. Jadi tokoh utama ekonomi Austrian ini menekankan bahwa harga di pasar itu merupakan sinyal yang sangat-sangat vital. Ini adalah informasi yang tersebar di jutaan orang yang ada di dunia ini, di mana harga memberitahu kita kelangkaan relatif suatu barang. Yaitu idenya bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah dan juga bank sentral, bisa mengumpulkan semua pengetahuan yang tersebar dan terdesentralisasi di dalam pasar. Hanya harga yang bisa menyuarakan hal ini. Dan ketika pemerintah campur tangan, mereka akan merusak sinyal ini dan menyebabkan alokasi sumber daya yang salah. Di desa Konoha ini, Profesor Hayek melihat apa yang dilakukan sebelumnya oleh Lord Keynes tersebut terhadap pemerintah, di mana pemerintah terus mencetak uang dan menekankan suku bunga. Dan dia berpikir bahwa ini adalah suatu cara yang merusak termostat di desa Konoha ini. Bayangkan termometer yang mengukur preferensi waktu masyarakat, yaitu seberapa sabar masyarakat untuk menabung dan juga menunda kesenangan untuk masa depan mereka. Suku bunga yang terlalu rendah menyebabkan bank sentral mengirimkan sinyal palsu kepada para pengusaha. Sinyal palsu ini membuat pengusaha berpikir bahwa mereka punya modal untuk proyek jangka panjang. Tapi ya, tabungan realnya itu tidak ada, yang menyebabkan melakukannya para pengusaha ini yang namanya malinvestasi, yaitu melakukan investasi yang salah ya, karena sinyal harga yang sulit ditebak keberadaannya dan juga kebenarannya. Inilah yang menyebabkan siklus boom and bust ya, yaitu naik dan juga turun. Dalam Austrian ini disebut Austrian Business Cycle Theory. Ketika fase resesi ya, kehancuran akan terjadi di pasar, dan mereka menyadari bahwa sumber daya real tidak cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut yang mereka bangun di suatu negara, yang akhirnya membuat proyek-proyek itu harus dibuang dan ditinggalkan. Jika krisis datang, Profesor Hayek ini, tokoh utama dari Austrian, dia berpendapat bahwa kita tidak harus melakukan apa-apa dan biarkan pasar memulihkan diri dia sendiri ke titik keseimbangan atau titik equilibriumnya. Jadi bagi kaum Austrian ya, resesi itu adalah sebuah penyembuhan, di mana harga dan juga modal akan diluruskan kembali sesuai dengan preferensi waktu masyarakat. Mereka percaya bahwa intervensi Keynesian hanya menunda suatu kehancuran ekonomi, dan hal itu mereka anggap bahwa malah memperparah ekonomi di kemudian harinya. Jadi itulah ya, kaum Austrian mendukung yang namanya uang yang di backup dengan emas asli, yang dimana hal ini untuk menghilangkan kemampuan bank sentral untuk terus mencetak uang. Tapi ya sayangnya di sekarang ini kita tidak di backup lagi dengan emas ya, seperti di US dulu. Mata uang dolar itu di backup dengan emas, tapi sekarang sudah tidak. Makanya pemerintah bisa mencetak uang sesuai dengan kebijakan yang mereka ingin lakukan. Jadi perbedaan dua penasihat di desa Konoha ini bisa kita simpulkan bahwa kaum Keynesian fokus pada solusi jangka pendek, di mana masalah utamanya yaitu permintaan yang kurang, di mana mereka mengeluarkan solusi yaitu intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Mereka melihat ya, ekonomi ini seperti mesin besar ya, yang bisa dimanipulasi dengan tuas kebijakan. Tapi sebaliknya, Austrian itu fokus pada jangka panjang. Masalah utamanya yaitu informasi harga yang terdistorsi, di mana mereka melakukan solusi ya, pasar itu sebagai pasar bebas, tidak ada intervensi dari pemerintah sedikit pun. Karena mereka melihat bahwa ekonomi itu sebagai proses yang sangat rumit, bukan sebuah mesin. Dan perbedaan mereka juga mengenai inflasi itu sangat krusial ya, yang berbeda jauh juga. Dimana Keynesian melihat inflasi yang terkontrol 2% itu adalah hal yang baik, karena menunjukkan bahwa ekonomi itu sedang panas dan permintaan yang tinggi. Tetapi Austrian melihat bahwa kenaikan inflasi, terutama karena efek dari pencetakan uang, adalah sebagai perampokan tersembunyi di masyarakat, di mana daya beli kalian menurun
tanpa kalian sadari. Yang dimana konsekuensi langsung dari manipulasi bank sentral yaitu akhirnya mendistorsi sinyal harga dan menyebabkan krisis baru. Tapi ya meskipun ada dua masa ekonomi yang sangat kontras, yaitu Keynesian dan juga Austrian, kebanyakan negara ya, termasuk kita, menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu penggabungan antara kedua hal ini, di mana adanya pasar bebas, kapitalisme, dan juga intervensi dari sebuah pemerintah. Negara-negara menggunakan sistem ekonomi campuran karena kedua hal ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jika ekonomi Austrian diterapkan secara murni, ketika terjadi depresi, kita harus menunggu pasar memulihkan dirinya sendiri ke titik keseimbangannya. Berarti jutaan orang menderita dan juga menganggur dalam waktu yang belum kita bisa pasti tentukan. Dan secara politik dan sosial, masyarakat pasti tidak bisa menerima hal ini. Dan disinilah pemerintah bergerak untuk mencegah keruntuhan sosial, di mana Keynesian berperan dalam jangka waktu pendek untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tapi ya meskipun kritik Austrian ini terlalu keras terhadap Keynesian, kebanyakan negara saat ini lebih dominan menggunakan sistem ekonomi Keynesian ini. Karena politisi juga membuat kebijakan sangat fokus juga dalam jangka waktu yang pendek ya, karena siklus periode pemilihan pemilu, di mana lebih mudah untuk mendapatkan dukungan publik jika menciptakan lapangan pekerjaan hari ini, daripada mereka berjanji kesehatan ekonomi itu akan bagus 10 tahun ke depan lagi. Ya, di mana orang-orang pasti tidak akan menyukai hal tersebut dan menganggap bahwa pemerintah ini tidak melakukan apa-apa. Jadi intinya kedua masa ekonomi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya pemerintah saat ini dominan menggunakan sistem ekonomi campuran. Karena adanya depresi dalam jangka pendek itu bisa diselesaikan, dan juga pasti pemerintah juga mencegah depresi yang lumayan besar di kemudian hari. Tapi menurut kalian, apakah Keynesian itu lebih baik daripada Austrian? Apakah pemerintah seharusnya tidak campur tangan atau malah campur tangan di pasar agar ekonomi itu berjalan lebih baik? Silahkan kalian komen di kolom komentar video ini. Komen pendapat kalian mengenai perekonomian kita saat ini. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.